Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Nadinda. Mari silahkan duduk. Baik, terima kasih, Pak. Baik. Sebelumnya terima kasih sudah mau datang ke ruang konseling. Saya ada salah apa ya, Pak? Mengapa saya dipanggil ke ruang PK? Kamu sebenarnya tidak ada salah apa-apa, Nadinda. Bapak hanya ingin berbincang sedikit mengenai Nadinda. Baiklah, Pak. Saya kira saya melakukan kesalahan sampai-sampai saya diundang ke ruang PK. Soalnya biasanya yang masuk ke ruang PK anak-anak yang bermasalah. Tidak, Nadinda. Di sekolah, ruang BK boleh didatangi oleh semua siswa dan siswi di sekolah. Oh, begitu ya, Pak? Iya, Nadinda. Baiklah. Sebenarnya tujuan saya dipanggil ke ruang PK ada apa ya, Pak? Begini, Dinda, saya ingin menanyakan tentang informasi data yang saya dapatkan di UKS. Apakah benar kamu selalu izin ke ruang UKS ketika menjelang ujian sekolah? Iya, Pak, benar. Baiklah. Bisakah kamu ceritakan alasan kamu izin ke ruang UKS ketika menjelang ujian sekolah? Dinda, semua yang kita bicarakan hari ini akan tetap menjadi rahasia kita. Jadi jangan takut dan ragu untuk menceritakan apapun yang kamu rasakan atau yang kamu alami. Sebenarnya saya masih ragu sih, Pak. Ragu? Iya, Pak, saya merasa ragu untuk bercerita tentang masalah ini karena saya takut nantinya akan diejek dan dianggap lemah, Pak. Tidak, Dinda. Di sini kamu aman dan rahasiamu tetap terjaga untuk berbicara apapun. Saya tidak akan menghakimi Nak Dinda. Kamu bebas untuk bercerita apapun yang kamu rasakan. Benarkah demikian, Pak? Iya, Nak Dinda. Bapak akan simpan ceritamu sampai sini saja. Apakah kamu berkenan untuk menceritakan masalah kamu dengan Bapak? Baik, Pak. Kalau begitu saya akan mencoba bercerita dengan Bapak. Terima kasih, Dinda, sudah mau percaya kepada Bapak. Nah, Dinda, kamu boleh mulai untuk mengungkapkan dan menceritakan alasan mengapa kamu sering izin ke UKS ketika menjelang ujian sekolah kepada Bapak. Baik, Pak. Bagaimana, Dinda? Apakah sudah merasa lebih baik sekarang? Saya merasa lebih baik saat ini. Jika tidak keberatan, baik, Dinda, bisakah kamu menjelaskan apa yang memberatkan hatimu saat ini? Tadi pada bagian ulu hati saya sangat merasa sakit, Pak, dan saya sangat merasa lemas. Jadi saya berdiam diri di ruang kelas. Dan kebetulan pada saat itu jam olahraga pada di kelas sepi. Oh begitu, kira-kira kenapa kamu tidak berteriak minta tolong saja? Untung saja Bapak tadi sedang keliling kelas dan tidak sengaja melihatmu terbaring lemas. Bagaimana ya Pak bilangnya? Saya tidak kepikiran akan hal itu karena terlalu sakit sih, Pak. Baiklah Dinda, jika kamu mengalami hal yang sama, jangan lupa minta tolong supaya temanmu bisa membantumu ke ruang KS. Baik, Pak. Saya sebenarnya malu untuk berteriak meminta tolong pada teman saya, Pak. Malu? Iya, Pak. Saya malu karena saya diajarkan oleh orang tua saya untuk tidak pernah menyusahkan orang lain, Pak. Oh begitu, ya baik, saya paham perasaanmu. Dinda, apa ini pertama kalinya kamu mengalami hal tersebut? Sebelumnya saya pernah sih, Pak, mengalami hal tersebut karena ketika saya sakit lambung kambuh, saya memilih untuk terbaring di kelas dan tidak meminta bantuan kepada orang lain untuk membawa saya ke ruang UKS. Bahkan saya pernah berjalan sendiri ke ruang UKS karena
sakit lambung saya kambuh lagi, Pak. Oh begitu ya. Kira-kira kamu mempunyai pengalaman yang tidak menyenangkan? Apakah pengalaman yang tidak menyenangkan itu berkaitan dengan penyakit lambung yang saat ini kamu alami? Iya, Pak, pernah. Ketika saya duduk di bangku SMP, saya pernah sekali merasakan sakit lambung saya kambuh dan sangat sakit hingga saya dilarikan ke rumah sakit, Pak. Baik, kejadian tersebut dikarenakan apa ya? Kejadian tersebut dikarenakan saya terlalu tertekan oleh kedua orang tua saya. Oleh sebab itu saya dituntut oleh kedua orang tua saya ketika ujian harus dapat nilai 100. Maka dari itu saya sering stres, Pak, dan saya tidak menjaga kesehatan saya sehingga saya terus belajar dan terus belajar. Karena saya takut ketika ujian saya gagal untuk mendapatkan nilai 100, Pak. Baik, kejadian tersebut membuat kamu merasa takut akan ujian, benar begitu? Iya, Pak, benar. Baik Dinda, mungkin ada pengalaman lainnya mengenai ujian? Ada sih, Pak. Jadi begini, waktu saya duduk di bangku SD, saya pernah gagal mendapatkan nilai 100 dan saya sangat merasa kecewa, putus asa atas nilai tersebut ketika mengikuti ujian sekolah. Kemudian sampainya di rumah saya dimarahin habis-habisan sama orang tua saya. Oh iya, saya paham. Kamu merasa takut jika kamu tidak mendapatkan nilai 100 ketika ujian sekolah? Iya, Pak, karena saya ingin menjadi contoh untuk adik-adik saya. Maka dari itu saya ingin sekali mendapatkan nilai 100. Baik Dinda, berarti setelah kejadian itu kamu sangat merasa tertekan dan menjadi seorang yang perfeksionis sehingga kamu mengalami sakit lambung karena hal tersebut. Iya, Pak, benar. Sejak saat itu saya mengalami sakit lambung ketika menjelang ujian dikarenakan saya merasa cemas karena nilai 100, Pak. Dinda, melihat kamu yang memiliki rasa takut terhadap gagal mendapatkan nilai 100, apakah menurut kamu ketakutan terhadap nilai tersebut karena pengalaman tekanan dari orang tuamu tersebut? Mungkin sih, Pak, karena dari tekanan itu saya mulai belajar terus-menerus dan tidak melihat kondisi kesehatan saya, Pak. Lalu, menurutmu, kira-kira apa ketakutan yang kamu rasakan ini memiliki dampak dalam keseharianmu? Iya, Pak, saya takut jika ketakutan saya yang berlebihan ini nantinya akan mengganggu aktivitas saya dan kondisi kesehatan saya maupun orang sekitar saya. Perilaku saya yang selalu takut ketika tidak mendapatkan nilai 100, saya akan dimusuhi oleh teman-teman saya, Pak, dan akan memperparah kesehatan saya. Baik, Bapak memahami perasaanmu. Apakah kamu sebelumnya sudah pernah mencoba untuk mengatasinya? Baik, sebenarnya saya sudah memikirkan ini sejak lama sih, Pak. Tapi saya bingung harus mulai dari mana ya, Pak? Baik, berarti di pikiranmu apakah mengikuti ujian itu sangat sulit dan tidak mendapatkan nilai 100 itu mengecewakan? Iya, Pak, sudah otomatis seperti itu. Baik Dinda, dari awal sampai akhir ceritamu yang saya cermati, kamu mengalami beberapa kejadian yang tidak mengenakan dengan ujian sekolah. Dan nilai 100 mulai kamu tertekan karena orang tuamu, hingga mengalami sakit lambung dan emosi yang kurang terkontrol. Dari sinilah kamu pertama kalinya merasa takut dengan hal tersebut. Benar demikian? Iya, Pak, benar sekali. Begini Dinda, mungkin rasa takutmu yang berlebihan terhadap ujian sekolah yang kamu rasakan tersebut berakar dari pengalaman-pengalaman lampau, yang dimana kamu pernah sakit lambung ketika akan mengikuti ujian sekolah, dan tuntutan dari orang tuamu membuat kamu merasa tertekan dan cemas hingga membuat kamu tidak memperhatikan kondisi kesehatan
dirimu, maka itu yang menyebabkan penyakit lambungmu kambuh. Oh, begitu ya, Pak. Saya mulai bisa melihatnya. Lalu, jika boleh saya bertanya, selain pengalaman yang tidak mengenakan dengan ujian sekolah dan nilai 100, apakah kamu pernah memiliki pengalaman yang baik tentang hal itu? Ada sih, Pak, beberapa yang saya ingat. Baik, boleh diceritakan kepada saya? Saya dulu baik dalam segi apa saja, baik dari segi pertemanan ketika saya belum berada di fase sekarang. Dan saya tidak memiliki banyak tuntutan dari segi manapun sih Pak, termasuk akademik. Dulu ketika saya kelas 3 SD, saya masih merasa sangat bebas dan hidup saya jauh lebih tenang. Tidak seperti perfeksionis sekarang ini. Jadi saya juga tidak takut kalau saya tidak mendapatkan nilai 100, Pak. Oh begitu rupanya Dinda. Awalnya kamu bilang bahwa kamu takut ketika mengikuti ujian dan gagal mendapatkan nilai 100. Kemudian kamu ternyata tidak takut akan nilai 100. Iya Pak, saya masih tidak yakin kalau saya akan mendapatkan nilai 100 ketika ujian. Tidak Dinda. Kegagalan dalam mendapatkan nilai 100 bukan berarti kamu gagal seterusnya. Buktinya ketika kamu memaksakan untuk belajar, maka rasa sakit lambungmu akan kambuh. Bukankah itu rasanya sangat tidak mengenakan? Sepertinya saat ini berubah menjadi rasa takut yang mendominasi Pak. Ya, begitu rupanya. Iya Pak, Baik, ketika rasa takut mendominasi dirimu saat ini, apakah menurutmu itu akan baik? Kira-kira kamu ingin menghilangkan rasa takutmu ini? iya Pak. Sebenarnya sih saya mau mengurangi rasa takut saya. Namun saat ini menjelang ujian, saya sering sekali merasa cemas dan bingung karena takut gagal mendapatkan nilai 100. Baik, berarti sekarang apa yang ingin Dinda lakukan? Saya mencoba untuk tidak takut menghadapi ujian dan nilai 100 Pak, namun saya masih bingung. Bingung? Iya Pak, bingung harus mulai dari mana ya Pak? Baik Dinda, Bapak ada dua opsi alternatif yang mungkin bisa kamu coba agar mengurangi rasa takutmu untuk menghadapi ujian sekolah. Pertama, kamu persiapkan diri dengan baik, rileks ketika sedang ujian. Yang kedua, kamu bisa mencoba untuk belajar secukupnya dan jangan terlalu memikirkan hasil. Bagaimana kira-kira? Sebentar ya Pak, saya pikir dahulu. Baik Dinda, dari dua alternatif itu, adakah opsi yang ingin kamu pilih? Sepertinya saya mencoba opsi kedua dulu Pak. Jika saya dapat belajar secukupnya, mungkin saya bisa mendapatkan nilai 100, ditambah dengan istirahat yang cukup dan tidak memperhatikan hasilnya nanti Pak. Baik Dinda, mari kita lihat. Jika kamu memilih opsi ini, apa saja kemungkinan terbaik atau terburuk yang bisa terjadi? Kemungkinan baiknya saya bisa mendapatkan nilai 100 dengan belajar dan tentunya penuh istirahat yang cukup juga. Baik, apa kamu siap menghadapi hal tersebut untuk perlahan mengurangi rasa takutmu terhadap ujian sekolah? Mungkin saya akan mencobanya sih Pak. Baik Dinda, lalu bagaimana menurutmu opsi tadi? Saya pikirkan dahulu untuk alternatif itu ya Pak. Mungkin jika saya cukup positif, saya akan menghadapi ujian sesuai kemampuan saya tanpa harus memikirkan hasilnya nanti. Baik Dinda, saya suka antusiasme untuk mencoba berani menghadapi masalah. Terima kasih Pak. Jika boleh memberi saran, mungkin kamu harus membuat jadwal untuk belajar, waktu untuk bersantai, dan waktu untuk beristirahat. Berikan asupan yang bergizi yang membuat daya tahan tubuh dan otakmu supaya kamu memiliki daya ingat yang seimbang. Oh begitu ya Pak. Baiklah, saya akan coba terkait saran yang Bapak berikan tersebut. Baik Dinda,
tadi kita sudah membicarakan alternatif. Selanjutnya kita perlu menyimpulkan dari awal sampai akhir perbincangan yang telah kita bahas. Baik, Pak. Baik Dinda, izinkan Bapak untuk meringkas kegiatan dari awal sampai akhir konseling. Jadi tujuan kamu bertemu dengan Bapak untuk konseling adalah untuk mengetahui terkait mengapa kamu sering izin dan sering masuk ke ruang UKS pada saat menjelang ujian. Dari hal tersebut dikarenakan kamu merasa tertekan karena orang tuamu dan tuntutan itu membuat dirimu menjadi cemas karena takut gagal mendapatkan nilai 100 pada ujian sekolah tentunya. Di sisi lain, kamu tidak memperhatikan kondisi dan tekanan rasa cemas tersebut justru membuatmu mengalami sakit lambung. Namun hal tersebut menjadikan kamu merasa tidak nyaman, dan ketika tadi Bapak memberikan opsi alternatif kepada kamu, kamu memilih salah satu dan mencoba untuk menerapkannya dengan tujuan kamu ingin merubah rasa takutmu itu. Maka dari itu kamu meminta solusi kepada Bapak untuk mengubah rasa takutmu tersebut menjadi hal yang wajar. Itu Dinda. Iya, Pak. Dan saya ingin merubah semuanya. Bagus Dinda, saya mengamati bahwa kamu memiliki tekad yang kuat untuk mengurangi bahkan menghilangkan rasa takutmu ketika menjelang ujian sekolah. Bapak yakin kamu dengan niat dan semangatmu itu, kamu akan berhasil untuk mengalahkan rasa takutmu tersebut terhadap kegagalan karena nilai 100. Baiklah, Bapak. Terima kasih banyak. Saya cukup lega sekarang. Sama-sama Dinda, sekarang kita akhiri sesi konseling ini dan kamu boleh kembali ke dalam kelas. Jangan ragu untuk menemui Bapak apabila ada hal yang perlu kita diskusikan. Baik, Pak. Saya pamit terlebih dahulu ya, Pak. Ya, Dinda, silakan. Permisi, Pak.